Prabowo Subianto mendeklarasikan wali kota Solo yang juga merupakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya. Keputusan ini disebut merupakan kesepakatan di internal Koalisi Indonesia Maju. Kita akan langsung bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Mbak. Ya, minggu malam yang ditunggu-tunggu akhirnya ada juga kabarnya ya. Prabowo Subianto mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa presnya. Kalau kita bicara untung rugi dari pasangan Prabowo Gibran, ini sebenarnya seperti apa? Apa yang kemudian membuat Koalisi Indonesia Maju dinilai mantap, termasuk Prabowo Subianto untuk menggandeng Gibran Rakabuming Raka? Ya, saya kira banyak hal yang bisa dijadikan sebagai parameter untuk melihat apa untung dan ruginya ketika Gibran Rakabuming Raka maju sebagai kandidat calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto ya. Untung bagi Gibran itu karena bisa bertanding di Pilpres 2024, tapi pada saat yang bersamaan ruginya itu Gibran tentu saja harus berhadapan-hadapan dengan PDIP, dan tentu saja sikap politik Gibran ini meninggalkan luka yang tak biasa. Ini pasti meninggalkan luka yang sangat luar biasa, karena apapun Gibran itu adalah kader PDIP yang saya kira kita tahu yang kemudian mengusung dan kemudian ikut andil dalam memenangkan Gibran sebagai wali kota Solo. Bahkan kita tahu calon wali kota Solo saat itu sudah ditetapkan bukan nama Gibran, tapi karena Gibran adalah anak presiden, tiket wali kota Solo kemudian diberikan kepada Gibran. Ini plus dan minus yang pertama. Yang kedua tentu saja harus kita akui secara kuantitatif saat ini nama Gibran Rakabuming Raka jika dibandingkan dengan sosok-sosok lain itu kalah ya. Baik dari segi popularitas ataupun elektabilitas, Gibran itu kalah dengan Erick Thohir, kalah dengan Hovifah, kalah dengan Sandiaga Uno, kalah dengan Mahfud, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu data per hari ini. Tapi kita tidak pernah tahu apakah setelah diumumkan ini, elektabilitas dan popularitas Mas Gibran itu akan naik secara signifikan. Biasanya kalau sudah terkonfirmasi sebagai sosok yang ingin maju di 2024, namanya cepat melesat, namanya sering akan diperbincangkan, dan sangat mungkin akan menciptakan pasar politik yang baru. Itu kerugian yang menurut saya. Padahal kalau dilihat dari jauh, Prabowo itu kalau mau agak sedikit aman pilpresnya ya cukup mencari tokoh yang relatif populer yang elektabilitasnya tinggi, misalnya seperti Ridwan Kamil, mungkin seperti Pak Erick Thohir gitu. Tapi dengan Gibran secara statistik agak sedikit kurang ya. Itu kelemahannya. Tapi memang kelebihannya adalah karena Gibran ini adalah anak presiden, tentu diharapkan ada keyakinan bahwa pemilih-pemilih Jokowi, mesin politik Jokowi, networking, dan para relawan Jokowi akan terafiliasi dengan Gibran di 2024. Inilah sepertinya yang kemudian membuat keyakinan kenapa pada akhirnya Gibran yang dipilih sebagai pendampingnya Prabowo bukan nama yang lain seperti Erick, seperti Yusril, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada keyakinan sepertinya di kubu Prabowo Subianto bahwa kalau Gibran yang maju, maka pengaruh Jokowi, jaringan politik Jokowi otomatis akan pindah ke Gibran. Tentu kita tinggal uji, tinggal kita lihat apakah otomatis pemilih Jokowi itu akan migrasi dan akan hijrah mendukung Mas Gibran nantinya di 2024. Saya termasuk yang selalu mengatakan bahwa elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Elektabilitas itu tentu butuh kerja-kerja politik yang nyata, butuh kerja yang terukur, butuh kerja-kerja yang smart sehingga pemilih di bawah itu mampu diyakinkan. Karena 3 bulan tersisa menuju pencapresan itu bukan perkara mudah ya, karena pesaing-pesaing yang lain, koalisinya Amin, koalisinya Ganjar dan Mahfud, tentu melakukan kerja-kerja politik yang cukup terukur. Ini yang saya sebut sebagai peluang dan positifnya, karena ada keyakinan dan asumsi bahwa pemilih Pak Jokowi akan migrasi dan pindah ke Gibran. Tinggal diuji apakah betul seperti itu realitasnya. Nah, yang ketiga, kalau mau jujur sebenarnya secara kualitatif ya, Mas Gibran ini kan jam terbang politiknya dibanding dengan yang lain tentu jauh lebih sedikit. Baru 3 tahun jadi wali kota Solo. Sementara penantang-penantangnya yang saya kira punya portofolio politik yang mentereng. Anies Baswedan itu adalah rektor Paramadinah, sekolahnya di Amerika. Kemudian yang paling penting adalah mantan gubernur yang saya kira mendapatkan apresiasi dari kalangan masyarakat. Begitupun dengan Muhaimin Iskandar, pernah jadi menteri, anggota dewan, dan ketua umum partai yang saya kira memang punya karir politik yang agak sedikit mentereng. Ganjar begitupun saya lihat adalah mantan anggota dewan 2 periode, mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode. Begitupun Pak Mahfud
yang memiliki replika politik menurut saya juga cukup luar biasa. Di eksekutif pernah, di yudikatif pernah, dan legislatif pun juga pernah. Nah, pertanyaannya adalah Gibran dibandingkan dengan yang lain, tentu dalam konteks itu agak sedikit lemah dan agak kurang. Karena pengalaman politik Mas Gibran itu hanya bisa dilihat dalam setahun jadi wali kota Solo. At the end of the day-nya, pemilih kita itu seringkali tidak melihat apa latar belakang, apa rekam jejak yang dimiliki oleh sang calon. Yang dilihat itu sejauh mana mesin politik menjangkau mereka, mendatangi mereka, door-to-door campaign, bahwa Gibran misalnya adalah sosok yang juga layak untuk dipilih di 2024 yang akan datang. Karena begitu banyak pemilih kita itu memilih pemimpin, memilih calon presiden dan wakil presiden, bukan karena latar belakang, bukan karena track record, bukan karena rekam jejak, tapi ada sentimen-sentimen primordial, ada sentimen-sentimen yang berbasisnya emosional. Misalnya mungkin karena anaknya Pak Jokowi, Gibran itu cenderung disukai misalnya. Oleh karena itu, ini yang saya kira perlu diuji ke depan. Saya tidak bisa berkesimpulan hari ini, sebagaimana kita lihat dalam angka-angka statistik siapa yang kira-kira unggul di antara poros politik yang lain. Tapi yang jelas, ketika Gibran maju sebagai pendamping Prabowo, ini adalah menjadi salah satu penanda bahwa akan terjadi politik yang cukup luar biasa dinamisnya, persaingannya akan sangat keras menuju 2024, terutama dengan PDIP. Karena secara langsung menurut saya, ketika Gibran maju berdampingan dengan Prabowo Subianto, ini jelas pesan politiknya. Bahwa Jokowi, bahwa Gibran ini siap berhadap-hadapan dengan PDIP secara terbuka. Ini perang terbuka. Artinya Mas Adi, kalau kita lihat sosok Gibran ini sangat bisa dikatakan poin terbesarnya, poin plusnya adalah mengejar Jokowi's effect tadi. Tapi kita tahu beberapa hari sebelum deklarasi, kita juga tahu ada putusan MK yang menyatakan bahwa tidak memperbolehkan begitu capres-cawapres di usia sebelum 40 tahun, tapi memperbolehkan jika memiliki pengalaman sebagai kepala pemerintahan begitu, kepala daerah, kepala pemerintahan. Nah, ini juga akhirnya membuat sentimen negatif juga muncul, terutama terhadap Presiden Joko Widodo. Seberapa besar kemudian pengaruhnya adanya putusan MK terkait dengan dinamika yang ada ini, yang akhirnya mempengaruhi bagaimana nanti elektabilitas dari Prabowo Gibran. Kalau kita baca di sini, Prabowo pilih Gibran, jadinya nanti akan jadi kekuatan atau justru malah akan jadi beban, Mas Adi? Saya kira dua hal. Pertama, ada opportunity bahwa dengan Gibran jadi samping Prabowo Subianto, ada harapan kekuatan politik Prabowo dan Jokowi ini bisa menyatu di 2024 ya Mbak. Karena approval rating, tingkat kesukaan dan tingkat kepercayaan publik ke Jokowi itu cukup luar biasa hari ini. Itu tidak bisa dimantah. Ini sepertinya teori yang dipakai oleh kubu pendukung Prabowo Subianto. Satu-satunya cara untuk memenangkan Prabowo di 2024 dengan cara mendapatkan Jokowi effect, yaitu menjadikan Gibran sebagai pendampingnya. Itu yang saya kira bisa diduga ya. Tapi yang kedua, ingat bahwa ini justru bisa berdampak negatif ya, karena kalau kita membaca sentimen publik, terutama ketika Mas Adi, mohon maaf ini kita harus sudahi dulu atau kita jeda terlebih dahulu terkait dialog, karena kita akan langsung menyimak ini pernyataan pers yang akan disampaikan Prabowo Subianto. Kita simak bersama. Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Ketua MK, Mas Gibran digugat ke KPK, dilaporkan ke KPK. KPU hari Rabu dari Ambalan atau Kertanegara, Pak Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya, terus. Masa saya cerita sama Anda? Pak, ini kan karena isu dinasti politik, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Itu, ya. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak... Oh dinasti, semua dinasti Bung. Semua dinasti ya kan. Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot.
Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Ya, terima kasih. Merdeka. Baik, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dari Rapimnas Partai Gerindra. Saya akan langsung kembali bergabung bersama dengan Mas Adi Prayitno. Mas Adi, tadi yang menarik yang disampaikan terkait dengan dinasti politik. Tadi dengan tegas Pak Jokowi menyatakan bahwa saya juga bagian dari dinasti. Tapi apa salahnya ketika dinastinya Pak Jokowi juga ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara? Bagaimana Mas Adi, Anda menanggapi hal tersebut? Pandangan Anda? Ya, saya kira satu hal soal politik kekeluargaan atau yang sering kita disebut sebagai politik dinasti adalah buah manis sekaligus buah pahit dari demokrasi. Buah manisnya adalah karena memang semua orang di negara manapun termasuk di Indonesia harus punya hak yang sama untuk menjadi pejabat publik. Entah sebagai gubernur, bupati, wali kota, bahkan calon presiden. Itu hak politik konstitusional setiap orang yang harus dihormati. Ya, tapi bagi saya begini, bahwa yang menjadi rumit dan buruk dari politik dinasti itu kalau kemudian ada kemudahan-kemudahan dan bahkan mencoba untuk merekayasa peraturan-peraturan agar supaya keluarga politik dinasti itu mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk memenangkan pertarungan, Mbak. Kalau politik dinasti itu adalah didasarkan atas sosialisasi politik dan kerja-kerja politik yang dimulai dari bawah, nggak ada soal. Misalnya sejak kecil, misalnya keluarga dinasti itu terbiasa belajar politik ya. Misalnya di kita, kalau bapaknya seorang politisi dan pejabat publik, anak kemudian keluarga besarnya belajar dari nol, kemudian suatu waktu misalnya menjadi pejabat publik dan itu hebat, saya kira itu tidak akan menjadi suatu hal yang negatif. Kenapa orang misalnya tidak mempersoalkan politik dinastinya Bu Megawati terhadap Puan misalnya? Karena Puan belajar politik ketika Puan masih kecil, membersamai Megawati ketika memulai perjuangan politik dari bawah dan dari nol. Begitupun orang misalnya tidak ribut soal SBY membangun politik dinasti karena Ibas jadi anggota dewan, karena Ibas sudah lama jadi anggota dewan gitu ya, sudah lama ikut SBY belajar politik. Yang menjadi ramai itu kalau tiba-tiba jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota tanpa proses apapun yang matang, kan itu yang ramai. Baru sehari 2 hari jadi pengurus partai, tiba-tiba jadi ketua umum, itu yang ramai. Itu yang kemudian tendensinya negatif. Baru misalnya jadi wali kota, jadi gubernur dalam hitungan tahun, setahun 2 tahun, tiba-tiba misalnya punya privilege, punya hak istimewa untuk bisa maju pilpres misalnya. Kan itu yang kemudian dikritik oleh publik. Politik dinasti adalah suatu hal yang niscaya yang saya kira tidak bisa dihilangkan. Tapi ingat, politik dinasti itu seringkali menggunakan begitu banyak instrumen dan kemudahan-kemudahan untuk bisa maju dan memenangkan pertarungan. Itulah yang saya kira saya sebut sebagai cacat bawaan dari politik dinasti. Tapi selama karir politik dinasti itu dimulai dari bawah, tidak ujuk-ujuk, tidak menggunakan kekuasaan keluarga besarnya, sepanjang itu juga ya saya kira politik dinasti yang semacam itu layak diapresiasi. Karena dia memiliki kesempatan dan resource yang sama untuk bertanding dengan yang mereka tidak memiliki dinasti politik. Nah, menurut saya per hari ini kenapa yang ramai? Karena ada kesan, ada karpet yang sengaja dipermudah untuk memenangkan dan meloloskan calon tertentu. Kan itu saja Mbak ceritanya. Baik. Baik, kalau Mas. dalam konteks Mas Gibran misalnya, kalau Mas Gibran itu setelah dari wali kota Solo kemudian jadi bupati, terus gubernur, setelah itu jadi presiden, saya kira publik tidak akan ramai. Pasti orang akan mengatakan ini adalah contoh dinasti politik yang bagus. Karena misalnya sejak Pak Jokowi jadi presiden tidak tergiur untuk langsung lompat ke jantung kekuasaan. Yang ramai itu karena baru jadi wali kota Solo, baru 3 tahun, tapi kemudian menjadi calon presiden. Dan itu yang ramai sebenarnya. Bagi saya, inilah keramaian-keramaian per hari ini kemudian menjadi keributan yang cukup luar biasa. Termasuk Mas Kaisang, baru 2 hari jadi anggota partai, misalnya tiba-tiba jadi ketua umum partai. Ini yang ribut. Kalau anak mantu keluarga besarnya terjun ke politik, bagi saya nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kemudian ada kesan terburu-buru, ada kesan serba instan, terkesan ada kemudahan-kemudahan yang sengaja diperbuat supaya keluarga besar dinasti itu bisa maju. Tapi inilah demokrasi kita, Mbak. Makanya saya bilang,
politik dinasti itu adalah kabar baik sekaligus kabar buruk bagi demokrasi kita. Baik, Mas Adi, tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa dengan kemudian tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden ini sudah mendeklarasikan, artinya akan makin terlihat jelas ini ke depannya pertarungannya akan seperti apa, akan semakin memanas. Terlebih kita tahu ada satu kondisi bahwa meskipun sudah mengaku bertemu dengan Puan Maharani dan juga Arsyad Rashid, namun kita tahu bahwa Gibran Rakabuming Raka sampai saat ini statusnya disebutkan masih kader dari PDIP. Kalau kita lihat, ini implikasinya akan seperti apa nanti ke depannya, Mas Adi? Apakah kemudian nanti PDIP yang akan memutus hubungan dengan Gibran atau justru Gibran mengundurkan diri, atau apa kemudian implikasi dari kondisi-kondisi seperti ini, Mas Adi? Kalau kita kaitkan. Saya kira begini, saya tidak tahu persis bagaimana elit-elit PDIP dan Jokowi tentu saja dalam hubungannya kali ini. Tapi kalau saya membaca ini soal komunikasi politik ya, kenapa misalnya PDIP tidak bereaksi keras, tidak langsung memecat dan mengeluarkan Gibran dan bahkan Jokowi dari PDIP. Tentu ini bagian dari strategi komunikasi politik, bahwa PDIP lah yang kemudian ditinggalkan, bahwa PDIP lah yang kemudian didolimi, bahwa PDIP itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah meninggalkan Jokowi, tetap tegak lurus dan terus menjadikan Jokowi sebagai orang penting ya di partai tentu saja. Karena kalau PDIP tiba-tiba memecat, mengeluarkan Gibran dan Jokowi misalnya, ini khawatir akan berdampak buruk bagi PDIP. Seakan-akan memang PDIP itu punya tangan besi yang memang tidak pernah kompromi ya kepada kader-kader mereka sekalipun itu presiden. Dan ini yang saya baca. Kenapa sampai hari ini misalnya teman-teman PDIP masih menganggap Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari mereka? Karena mereka nggak mau dibully dan dikritik oleh orang. Mereka nggak mau dikritik sebagai partai yang tidak menghargai kader terbaik mereka, Jokowi dan Gibran. Makanya sekalipun Gibran ini sudah pindah hati ya secara politik dan tentu saja ada Jokowi di belakangnya, PDIP terlihat begitu kalem dan santai. Karena bagi PDIP ini adalah realitas politik yang tidak bisa dibantah. Dan satu hal, bahwa PDIP tidak akan meninggalkan Jokowi sampai kapanpun, kecuali maksud saya Jokowi dan Gibran yang kemudian memutuskan menyatakan diri keluar dari PDIP, maka saat itu juga sepertinya PDIP akan membiarkan Jokowi dan Gibran akan keluar. Tapi rasa-rasanya sampai kapanpun PDIP tidak akan memberikan surat mandat ataupun peringatan, apalagi surat pemecatan kepada Jokowi dan Gibran. Karena PDIP tidak mau gitu ya dibully dan dikritik sebagai partai yang tidak menghargai keputusan politik kader mereka. Meski kita tahu dilihat dari jauh, pastinya PDIP mendidih ini Mbak, hatinya teriris-iris gitu ya. Bagaimana mungkin salah satu kader terbaik mereka harus meninggalkan mereka, beda mazhab dan beda pilihan di 2024. Secara alamiah pasti PDIP cukup sakit dalam konteks ini. Tapi di tengah rasa sakit itu sepertinya PDIP sedang menahan betul supaya tidak ada feedback dan serangan balik yang terus mengarah kepada PDIP. Kita akan ini soal tunggu, tentu. Strategi dan komunikasi politik. Kita akan lihat nanti bagaimana strategi komunikasi politik menghadapi dinamika politik yang masih panjang hingga nanti di tahun 2024. Terima kasih banyak atas dialog kita pada hari ini yang tadi juga sambil di sela-sela sudah langsung kita dengarkan pernyataan langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Rapimnas Partai Gerindra begitu. Terima kasih banyak Direktur